Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa natawakkalu alaih wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, tadi saya dibisikin oleh Pak Sekretaris PDM, Pak Misdudin. Sekarang ada terminologi baru namanya samawa. Samawa kalau kita ingat-ingat itu sangat familiar disebut di pesta-pesta pernikahan, di khutbah-khutbah perkawinan. Sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi belakangan kata Pak Sekretaris ada kepanjangannya yang lain. Samawa, semua main WA katanya. Ya, lalu saya buka referensi, ternyata belakangan di dunia internasional itu diperkenalkan ada istilah baru, terminologi baru, dan ini menjadi kajian-kajian di studi-studi kampus-kampus internasional. Pubbing dan semambi. Apa itu pubbing? Pubbing itu phone snubbing, mabuk gawai, mabuk gadget. Ada lagi semambi, itu berasal dari kata smartphone and zombie. Zombie kita tahu mayat hidup. Lalu smartphone, jadi orang yang interaksinya nggak bisa lepas dari gadget. Ini adalah penyakit dan ini bertentangan dengan perilaku di dalam Islam. Kalau kita baca, gimana sih cara Nabi itu berinteraksi dengan orang-orang? Jadi kalau ada Nabi kalau kita lihat, dan ini sunnah. Artinya bahwa selama ini HP ini telah mempengaruhi perilaku kita di dalam mempraktikkan sunnah. Rasul kalau bertemu dengan orang, kalau dia dipanggil maka dia akan menghadapkan seluruh badannya. Lalu kalau orang bicara, dia akan dengarkan dengan baik. Ketika lawannya tertawa, dia ikut tertawa. Ketika lawannya takjub dengan sesuatu, dia ikut takjub. Nah, artinya Rasulullah sangat memperhatikan lingkungan sekitarnya, sangat memperhatikan kalau orang lagi bicara. Nah, hari-hari ini kita melihat kita kalau ada majelis macam-macam itu, ada perintah di dalam Quran. Kalau kamu di dalam majelis, kalau dibilang idza qila lakum murka'u, kalau dibilang kamu harus berdirilah, berlapang-lapang, fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau dibilang berluas-luas, berlapang-lapang, maka berlapang-lapanglah. Nah, kita ini sekarang enggak. Kita orang bicara, kita juga bicara dengan ada konsentrasi kita di lain hal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tadi pagi saya ditelepon sama editor saya. Jadi saya lagi menulis sebuah buku lesson learned, proyek. Kebetulan saya ngajarin proyek yang dibiayai oleh Jerman, dan ini tahun ke-6 dan sudah selesai. Bukunya judulnya From Minus to Plus. Jadi dari minus ke plus. Bercerita tentang bagaimana perubahan masyarakat dari yang tadinya hopeless, tidak ada harapan, menerima apa adanya, tidak berani menyuarakan haknya, lalu tiba-tiba berani berargumentasi di depan publik, berani berbicara ke DPR, berani ketemu sama Ibu ISPI, meminta haknya untuk diberikan. Editor saya bilang ini harus dikirim pagi ini karena saya mau layout dan kita segera kirim ke percetakan. Lalu akhirnya saya berpikir, merenung, apa kira-kira pengantar-pengantar yang cocok untuk menggambarkan itu, metamorfose perubahan orang dari hopeless tadi, yang tidak minus tadi, ke plus tadi. Lalu secara qadarullah saya baca Al-Quran, saya menemukan sebuah kisah yang sangat hebat. Di surat Yusuf, surat ke-12, ayat 55. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu lihat itu. Apa bunyi ayat itu? Qala ja'alni
ala khazainil ard inni hafizun alim. Kata Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan begini sama raja itu, wahai raja, jadikan saya bendahara di negeri ini. Saya hafizun alim. Saya sangat bisa menjaga amanah. Saya juga punya kemampuan. Saya pintar, kata Nabi Yusuf. Apa yang membuat saya tercengang, Bapak Ibu sekalian? Yang membuat saya tercengang, kalimat ini keluar dari mulut seorang narapidana. Waktu itu Yusuf masih berstatus narapidana. Dia dipanggil oleh raja, dan harap diingat bahwa Mesir pada saat itu adalah negara superpower. Ya Amerika hari inilah. Mesir saat itu adalah Amerika hari ini. Tiba-tiba ada orang, kalau misalnya datang ke Joe Biden hari ini, lalu bilang, Biden, kamu lagi mengalami kolaps, saya tahu negaramu bangkrut, perdagangannya kalah sama Cina, maka jadikan saya sebagai Menteri Keuangan Anda. Kira-kira apa yang Anda? Lalu orang itu lama di penjara, di narapidana. Tentu kita akan tercengang luar biasa. Wah, gitu kan. Lebih tercengang lagi saya mengingat bahwa di samping dia narapidana waktu itu, Yusuf ini mantan budak. Mantan budak, yang berikutnya lagi apa lagi? Dia itu korban bullying dari saudara-saudaranya. Kalau dalam hari ini kita baca studi, korban-korban bullying itu kalau nggak rusak mentalnya pasti merasa inferior. Dan ini terjadi di tengah-tengah itu, kita kalau flashback mengingat kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini tiba-tiba menampakkan kepercayaan diri yang luar biasa, kompetensi yang luar biasa. Padahal sebelumnya kita membaca Nabi Yusuf itu orang yang tidak hanya terkenal di kalangan ibu-ibu karena gantengnya, tetapi dia sopan dan rendah hati. Dan tidak jadi bicara, maka kita membaca kisahnya untuk sekedar berargumentasi dengan kakaknya. Ketika kakaknya mau berbuat jahat dengan dia tidak berkata apa-apa. Tuhan merasa perlu untuk mengirimkan malaikat untuk mengatakan jangan bunuh dia. Yusuf tidak mengatakan jangan bunuh saya. Itu diwakili oleh Tuhan. Jangan bunuh saya. Jangan bunuh Yusuf. Kita ceburkan saja ke sumur. Lalu kita lihat juga ketika misalnya dia difitnah oleh Zulaikha. Dia tidak bisa membela diri untuk menyatakan apa sebenarnya faktanya. Nabi Yusuf tidak bisa berargumentasi. Lalu Tuhan mengirimkan seseorang yang konon buta, yang mengatakan kalau mau tahu kebenarannya, lihat di mana sobeknya baju Yusuf, apakah depan atau belakang. Nah, tentu saja ini membuat saya sangat terperanjat bahwa tiba-tiba di tengah-tengah, dan ini lebih hebat lagi, pernyataan itu diceritakan oleh Allah di tengah-tengah surat ke-55, dan kita tahu surat Yusuf itu total jumlahnya 111 ayat. Artinya di pertengahan itu seakan-akan Allah ingin mengatakan pada kita, inilah titik balik dari kehidupan Yusuf yang tadinya minus, hopeless, sekarang menjadi dia orang yang sangat optimis, plus. Lalu Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat Nabi Yusuf mengajukan diri untuk itu? Karena di dalam kajian-kajian belakangan ini kita mendengar, kita banyak dicekoki, jangan minta kepemimpinan dalam Islam itu tabu, bahkan haram. Lalu kita mendengar kajian-kajian hadis itu, wala tas'al al-imarah, jangan minta kepemimpinan ya. Fa innaka in utitaha an mas'alatin, katanya. Jadi kamu minta kepemimpinan itu dengan cara minta nanti wukilta ilayya, kamu akan dibebankan. Jangan, katanya, haram. Bagi sebagian orang haram. Lalu sebagian jamaah Muhammadiyah akhirnya menjadikan kajian itu dalil untuk nggak mau berorganisasi, nggak mau mimpin organisasi, nggak mau, karena apa? Haram dia hukumnya. Tapi ternyata Quran menceritakan sebaliknya. Nabi Yusuf minta jabatan itu. Lalu apa yang memotivasi Nabi Yusuf? Kira-kira Bapak Ibu sekalian, seandainya Nabi Yusuf tidak mengajukan diri menjadi bendahara pada saat itu, maka wallahi ini kisah dunia ini akan berbeda. Nabi Yusuf justru akan dicatat dengan tinta hitam sebagai pelaku kejahatan.
Kalau kita belajar human right, kalau kita belajar hak asasi manusia, ada nama kejahatan by omission namanya. Jadi ada dua itu bentuk kejahatan, by commission atau by omission. By omission itu nggak ngelakuin apa-apa, negara momot-momot saja, dia tidak melakukan apapun untuk tidak aktif melindungi hak dari hak asasi dari warga negara, maka dia termasuk melakukan pelanggaran itu. Nah, Nabi Yusuf bisa kena itu dia. Karena apa? Berapa banyak orang yang akan mati mengalami kelaparan di tengah-tengah kemarau yang 7 tahun itu. Betapa besar kerugiannya ketika Nabi Yusuf tidak mau mengambil jabatan itu, tidak mengajukan diri. Saya orang yang cocok, kata Nabi Yusuf. Maka dia maju, tampil ke depan dan menyelamatkan, menjadi pemimpin yang hebat dan menyelamatkan beribu-ribu nyawa manusia pada saat itu. Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian, kisah Nabi Yusuf ini juga harus menjadi pembanding bagi kita, bahwa di dalam memahami hadis tadi itu, yang soal ada beberapa hadis kajian ustadz-ustadz belakangan ini yang sering kita dengar, berebutan di dalam meminta kepemimpinan itu bagian dari melanggar fala tuzakku anfusakum. Nggak boleh kalian itu merasa diri suci, haram hukumnya katanya. Nah, jadi ternyata itu memahami hadis itu tidak bisa dilepaskan dari konteksnya. Kenapa misalnya hadis Nabi itu melarang itu pada saat itu? Ya bisa dilihat misalnya pada 2 orang yang dibawa oleh Abu Musa al-Asy'ari, kasus Asy'ari itu. Kemudian salah seorang di antara mereka bilang, atas takbilani ya Rasulullah. Kenapa enggak pekerjakan saya ya Rasulullah? Tapi yang satunya lagi bilang, oh saya juga. Waqala akhar mislahu, dia berkata seperti yang itu. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, kita akan enggak berikan ini. La nuwalli hadza amal li ahadin, katanya, yang sa'alahu wala harasahu. Kita enggak akan memberikan kepemimpinan ini kepada yang memintanya maupun yang sangat ingin kepadanya. Tetapi itu konteksnya adalah karena Rasulullah melihat pada saat itu ini akan terjadi perpecahan pada saat itu. 2 orang di depan Rasulullah minta jabatan yang sama. Itu yang itu sebenarnya konteks dari itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan sedikit pengantar dari ini, Bapak Ibu bisa bertindak seperti Yusuf alaihissalam, tampil ke depan ketika negara, ketika organisasi, ketika jamaah membutuhkan. Karena kalau tidak, jangan-jangan kemunduran Muhammadiyah, lemahnya Muhammadiyah, ini yang menjadi lemahnya umat Islam sedunia hari ini. Jumlah penduduk dunia 8 miliar, jumlah penduduk Islam 1,8, jumlah Israelnya hanya 15 juta, 0,11% dari total populasi dunia. Bayangkan, 15 juta tidak bisa dihadapi oleh orang sejumlah 1,8. Jangan-jangan karena Muhammadiyah nggak ikut berperang. Kenapa begitu? Karena Bapak Ibu tidak ada yang mau maju tampil ke depan mengurusi organisasi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat diri saya dan antum semua. Sekali lagi terima kasih untuk Pak PWN, terima kasih Ibu Ketua DPRD. Selamat bermusyawarah, bermusyawah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.